Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan, teman-teman semuanya. Bertemu kembali dengan saya, Pastor Rudi Sianturi. Saya masih berada di GOR dan lokasinya ini masih berada di GOR. Dan saat ini saya lagi berada di lapangan bola atau tempat pertandingan sepak bola GOR. Saya sudah belasan tahun di kota ini, tapi baru ini saya masuk ke tempat ini, ke lapangan bolanya. Selebihnya itu masih hanya di luar-luar saja. Dan saya baru berlari dan enak. Rumputnya agak empuk-empuk gitu kalau dibuat untuk berlari. Ya, kita masih dalam seputar pertandingan iman, saudara semua dan teman-teman semua. Kita kan coba kita melihat firman Tuhan, karena ternyata pertandingan atau perlombaan iman itu dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan kita menjadi anak Tuhan, itu benar-benar real dan itu benar-benar nyata dan itu ada. Dan ternyata bukan sebagai omongan saja, tapi ternyata firman Tuhan juga sangat menegaskan bagi kita. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana caranya kita bisa menang dalam perlombaan iman. Apa kata firman Tuhan dan apa yang disarankan oleh firman Tuhan untuk kita menjadi menang dalam perlombaan iman. Jadi kita sama-sama buka Alkitab kita, Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-1, 2 dan ketiga saya baca buat kita semuanya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudara, teman-teman semuanya, video saya yang sebelumnya ini juga membahas tentang sebuah pertandingan. Itu pertandingan iman, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan hari ini kita masih tetap melihat, dan saat ini dalam video ini kita masih tetap melihat dalam pertandingan iman. Kalau teman-teman belum melihat video yang sebelumnya, boleh lihat video sebelumnya supaya ada hubungannya dengan ini dan supaya semakin mengerti dan semakin memahami. Nah, bagaimana caranya kita menang dalam pertandingan, dalam perlombaan iman? Dan karena ternyata dari firman Tuhan atau dari kitab yang lain juga mengatakan kepada kita di ayat yang pertama tadi dijelas dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua dosa, semua beban dan dosa yang begitu merintang kita, dalam berlomba dengan tekun dan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Wah, ternyata ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan di pasal 12 ini, Ibrani pasal 12 ini berkata, karena kita mempunyai banyak saksi. Nah, ini tidak bisa dilepaskan dari pasal sebelumnya, yaitu pasal 11. Nah, ternyata di pasal 11 itu dikatakan di sana bahwa ada pahlawan-pahlawan iman, pejuang-pejuang dari iman. Mulai dari di sana dikatakan itu dari Habel sampai dengan nanti Nuh, Abraham, kemudian juga ada Ishak, ada Yakub, ada Daud dan banyak segala macam. Di pasal yang ke-11 itu mereka adalah pejuang-pejuang iman, orang-orang yang berlomba dalam iman, orang-orang yang menang dalam iman juga gitu ya. Dan orang-orang yang mereka benar-benar sudah terbukti dan mengalami kemenangan-kemenangan iman itu. Nah,
bagaimana kita juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia, di zaman anugerah, di zaman perjanjian baru ini, terlebih hari-hari ini kita sedang mengalami yang namanya pandemi. Nah, bagaimana kita bisa menang dalam pergumulan hidup, dalam menjalani kehidupan kita, dalam kehidupan kerohanian, dan kita masih tetap percaya Yesus dan kita tetap kuat. Dikatakan oleh firman Tuhan, yang pertama di situ dikatakan, ya, marilah kita menanggalkan semua beban. Nah, yang pertama dikatakan marilah kita menanggalkan semua beban. Nah, semua beban. Berkata beban ini banyak, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mungkin beban terhadap suami, beban terhadap anak, juga mungkin beban terhadap istri, beban terhadap pekerjaan, pelayanan, dan segala macam banyak hal yang membuat kita beban kita itu banyak sekali. Tetapi ada firman Tuhan berkata, dan Yesus juga berkata, ya kan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Nah, teman-teman, di video-video berikutnya, di video-video sebelumnya juga saya sudah nyampaikan, ya, bagaimana kalau kita letih dan kita lesu gitu ya. Dan mari kita serahkan beban hidup kita kepada Tuhan gitu. Nah, dikatakan mari kita menanggalkan beban. Nah, beban itu pasti ada di dalam setiap kehidupan manusia, pasti ada dalam kehidupan siapapun itu. Selama kita masih hidup, selama kita masih ada di muka bumi ini, selama jantung masih berdetak, tidak ada orang yang tidak punya beban. Nah, kalau orang nggak punya beban itu mungkin itu bukan orang normal kali ya, atau bukan orang yang sehat jiwanya gitu ya. Tetapi yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita menanggalkan beban di sini, kalau kita hubungkan ke ayat firman Tuhan, kita menanggalkannya, kita serahkan kepada Yesus. Kalau kita pegang-pegang terus tuh beban, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Gak usah jauh-jauh, 1 jam atau hari esok ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kita cemas, kita khawatir, apakah dapat langsung jawaban? Tidak. Kalau kita cemas, kita khawatir, kita takut, justru kesehatan kita terganggu. Dan kalau kita pikirkan terus itu beban apapun itu, kalau kita pikirkan terus kita pendam, kita buat di dalam hati kita terus, yang ada apa? Penyakit dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus memberi jawaban kepada kita, marilah datang kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Nah, bagaimana kita bisa menang dalam perlombaan atau pertandingan iman itu? Yang pertama, kita harus menanggalkan beban. Nah, beban yang kita tanggalkan ini kita taruh di mana? Kita tanggalkan di mana? Di kaki Tuhan Yesus. Kita tanggalkan tuh beban di kaki Tuhan Yesus, kepada Tuhan, kepada tangan Tuhan Yesus. Kita serahkan seluruh beban kita. Karena Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan, Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tidak ada Tuhan yang begitu hebat, dahsyat, keren seperti Yesus. Nah, yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa menang dalam pertandingan-pertandingan iman? Dikatakan di sini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, ternyata selain yang pertama tadi itu menanggalkan beban, kita serahkan kepada Yesus. Nah, karena beban itu merintangi juga. Nah, yang kedua adalah dosa. Nah, sering sekali kita ini berpikiran di saat kita pertama sekali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berpikir bahwa kita sudah bertobat, selesai di situ saja. Tetapi kadang-kadang dalam kita menjalani kehidupan kerohanian kita ini, ada yang namanya kita nggak menyadari, ataupun kadang-kadang kita itu tidak memahami, tidak mengerti bahwa karakter-karakter kita ini harus diproses, harus dikikis, harus ada perubahan demi perubahan. Nah, jikalau karakter kita, pola pikir kita, gaya hidup kita tidak diubah, tidak dikikis oleh firman Tuhan, itu bisa menjadi akar dosa dalam hidup kita, atau itu bisa menjadi pemicu dosa dalam hidup kita. Dosa di dalam kehidupan kita itu, waktu kita belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa itu sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Nah, begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka semua dosa kita diampuni, di kayu salib dibereskan.
Nah, sudah beres dosa kita itu, baik dosa yang dulu, bahkan dosa yang sekarang, bahkan dosa yang akan datang. Tetapi bukan berarti karena sudah beres dosa itu, maka kita hengkang-hengkang, fine-fine saja. Enggak, kita juga perlu menjaga yang namanya kekudusan. Kudus dari apa? Kudus dari dosa. Kita tidak melakukan lagi dosa-dosa yang lama. Ada ayat firman Tuhan berkata, jangan kembali kepada kubangan, jangan seperti babi kembali kepada kubangan, dan jangan seperti anjing yang memakan muntahannya. Oke? Nah, mari kita menanggalkan dosa-dosa, baik itu dari perkataan kita, dari pemikiran kita, dari tindakan kita, bahkan dari sikap kita. Tadi saya sudah katakan, itu bisa ada dan itu bisa masih terus tanpa kita sadari ada dalam hidup kita atau kita masih lakukan, ya, kita masih lakukan. Lewat apa? Lewat firman yang tidak kita izinkan mengubah kita. Mungkin dari karakter-karakter kita. Itu ya. Nah, dari pergaulan-pergaulan kita juga bisa. Firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, tanpa kita sadari, kadang-kadang kita itu berkata kita anak Tuhan, tetapi ada dosa-dosa yang selalu masih kita pegang ataupun bahkan kita lakukan gitu ya, atau bahkan jangan-jangan kesukaan kita. Gitu ya. Secara posisi Yesus sudah mati di kayu salib menggantikan kita dan memindahkan kita dari maut kepada terangnya. Nah, tetapi di dalam terangnya ini kita harus benar-benar hidup seperti yang Tuhan mau, hidup seperti firman Tuhan. Bukan seperti hawa nafsu atau kedagingan kita. Kalau Galatia berkata, hiduplah oleh roh. Nah, kita harus hidup oleh roh, tidak hidup oleh daging. Karena daging ini cenderung akan melahirkan dosa. Karena daging ini cenderung akan melakukan dosa. Keinginan mata, keinginan daging kita, keinginan mata lah, keinginan daging, keinginan pikiran, hati, dan segala macam. Oke, mari kita menanggalkan dosa kita. Untuk kita bisa mengerti, untuk kita bisa memahami, mari bangun keintiman dengan Tuhan, keintiman dengan Roh Kudus melalui pujian, penyembahan, doa, baca firman. Saat kita banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, kita nanti akan mengerti dan kita akan semakin peka akan dosa-dosa dalam kehidupan kita. Ada banyak, kadang-kadang orang tidak menyadari. Contoh apa? Ya, contoh apa? Contohnya kita berpikiran ini yang selalu kadang-kadang sering sekali ada di dalam orang, ya. Padahal firman Tuhan juga berkata, jangan seperti itu, bersungut-sungut. Nah, bersungut-sungut, tidak bersyukur, gitu ya, tidak bersyukur. Padahal Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal, gitu ya. Kadang-kadang kita nggak menyadari itu, tapi itu dosa. Jadi nanti lain video kita akan membahas tentang mengucap syukur dan bersungut-sungut itu. Nanti kita akan melihat ya di next video. Nah, jadi yang kedua dikatakan, mari kita menanggalkan dosa. Nah, ternyata beban dan dosa itu begitu merintangi kita, sangat-sangat merintangi kita. Kalau saudara, teman-teman mungkin melihat pernah tidak video Rodi gitu ya, atau video atau film kerja paksa atau penjajahan. Saya pernah melihat itu gitu ya. Ada beban ditaruh di kaki mereka sehingga para budak-budak atau tahanan-tahanan ini nggak boleh lari. Tujuannya itu sebenarnya supaya mereka nggak boleh lari. Tapi itu sangat berat di kakinya, membebani mereka untuk bisa bekerja. Tetapi itu harus dilakukan karena mereka budak, karena mereka tahanan. Itu sebabnya teman-teman, saya mau katakan demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau ada dosa yang belum kita bereskan dengan Tuhan, ada beban-beban yang tidak kita serahkan kepada Tuhan, itu sangat merintangi kehidupan kerohanian kita, kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga dikatakan di sini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan dikatakan yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa,
supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, yang ketiga dikatakan oleh firman Tuhan, mari melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dengan mata yang tertuju dan selalu mengingat Dia. Artinya apa? Ya kan? Kita melakukan perlombaan iman, kita melakukan pertandingan iman, kita melakukan atau menjalani kehidupan kerohanian kita itu, sentralnya kita itu adalah Yesus. Sentralnya kita itu adalah Tuhan. Pusatnya kita itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa dikatakan sentralnya dan pusatnya itu adalah Tuhan? Supaya kita tidak menjadi lemah, supaya kita tidak menjadi putus asa. Karena apa? Yesus pada waktu dia ada di muka bumi ini, dia manusia sejati, dia menanggung semua beban di mana dia dia disalibkan. Sebelum dia disalibkan ada jalan salib yang dia jalani, dan begitu fitnahan, rintangan yang banyak itu, fitnahan dituduhkan kepadanya, bahkan juga sampai dia mati di kayu salib. Yesus aja begitu rupa menanggungnya dan sangat-sangat merasakan berat sekali beban itu. Tetapi dia tekun menanggung itu semuanya. Bahkan dikatakan setia sampai mati. Nah, jadi yang ketiga, supaya kita menang menghadapi pertandingan-pertandingan iman atau perlombaan-perlombaan kehidupan kerohanian, perlombaan iman yang kita jalani selama kita ada di muka bumi ini, jadikan Yesus jadi pusatnya, jadikan Yesus jadi sentralnya. Jangan jadikan manusia, jangan jadikan kesuksesan yang distandarkan oleh dunia, jangan jadikan harta dunia, jangan jadikan mungkin yang anak-anak muda, jangan jadikan itu wanita ataupun pria, jangan jadikan itu gelar kita yang berpendidikan, atau jangan jadikan materi menjadi pusat atau menjadi sasaran atau menjadi tujuannya, atau itu yang kita pandang. Tapi kita pandanglah Yesus. Kita jadikan Yesus jadi pusat, jadi sentral. Karena apa? Yesus bukan hanya memberi teladan bagi kita, tetapi dia punya power, dia punya kuasa, dia maha tahu, dan dia Tuhan. Sanggup memberi kekuatan, sanggup memberi kemampuan bagi kehidupan kita. Di ayat yang keempat dikatakan apa? Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Yes, memang. Artinya apa sebenarnya? Yesus lebih daripada apa yang kita alami, sudah dialami Yesus sebagai manusia, padahal dia tidak berdosa. Tapi kitalah yang berdosa, tapi dia mengalami itu semuanya. Nah, kalau Yesus saja sudah selesaikan dan sudah tuntaskan itu semuanya, mari pandanglah Yesus yang memberi kekuatan, yang memberikan kemampuan kepada kita. Karena ada ayat firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi saudaraku yang terkasih, supaya kita menang di dalam pertandingan iman ini, caranya mari tanggalkan semua beban, letakkan di kaki Yesus. Dan yang kedua, tanggalkan semua dosa dalam kehidupan kita. Diminta Tuhan untuk menolong kita, mengingatkan kita. Dan yang ketiga, jadikan Yesus pusat dan sentral dari kehidupan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan saat ini buat kita melalui video ini. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Salam anak Tuhan. Salam, salam, salam.